Jadi akhirnya kita berkonsultasi dengan teman-teman yang sedikit lebih Gen Z, yang sedikit lebih bisa apa ya relate dengan teman-teman ya berhubungan dengan Matrix, berhubungan dengan like some kind of freedom, berhubungan dengan NPC and stuff. Jadi kita choose, oke, banyak yang bilang we need to escape the Matrix. Tapi kalau menurut firman Tuhan, sebenarnya escape the Matrix itu kayak gimana sih? Seperti itu. Iya, Oke, aku setuju. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai. Nah, sebelum doa, gue introduce dulu deh. Karena biar jadi jelas nih kenapa judulnya Escaping the Matrix. Nah, sebenarnya kemarin today is gonna be about oh ya, next slide ya. Today is going to be about freedom. Nah, teman-teman aku mau tanya, what comes to your mind sih waktu you hear the word freedom? Freedom. Nah, teman-teman boleh post di chat box juga ya. What comes to your mind waktu kita dengar freedom? Gak ada midterm. Oke, kalau teman-teman Senjan ya. Merdeka, Michael Ian. Oke, apa lagi? Oke, keluar dari penjara, lepas, gak ada tekanan. Gak di penjara. Oke, mungkin next slide, Teh. Oke, nah, kayaknya apakah kita bisa setuju sama definisi ini dari freedom? Apakah kita bisa setuju teman-teman sama-sama definisi ini dari freedom? Sebenarnya ini dari kamu sih, jadi ya lu nggak setuju pun, ya ini definisinya gitu ya. Ini definisinya. Nah, jadi the condition or right of being able to do, say, think whatever you want to without being controlled or limited. Nah, mungkin bentuknya bisa kelihatan seperti ini. Oke nggak? Oke nggak? Bebas kan? Gue bebas untuk mau makan apapun yang gue mau. Atau next, gue bebas untuk lakuin apa yang gue mau kapanpun gue mau. Nah, tapi aku ada pertanyaan teman-teman. Nah, di sini dibilang freedom itu doing whatever you want to and without being controlled or limited. Nah, tapi coba kita lihat selanjutnya. Apakah pertanyaannya adalah apakah hal yang terasa free selalu akhirnya juga free? Oke, sebelumnya dulu, Teh. Nah, oke. Apakah hal yang terasa free selalu berakhir free? Contoh, misalnya kita makan fast food, misalnya ya udah aku bebas untuk mau makan fast food setiap hari sama makan McD, minum Coca-Cola. What would happen setelah tiga bulan gitu setiap hari kita lakukan itu? Kolesterol. Ultra processed food. Oh, iya, ultra processed food. Oke. Nah, habis itu setelah kita udah 3 bulan terus lu naik tangga dan lu jadi lebih susah untuk actually naik tangga gitu. Udah mulai berasa nih. Nah, yang sebelah bebas untuk mau lakukan apapun. Kita mau misalnya doom scroll di malam-malam. Dan apa yang terjadi setelah ulang-ulang, you get sleep deprived. Lu mulai nggak sehat kehidupannya dan mulai bingung pemikirannya karena banyak doom scroll. Nah, jadi apakah hal yang terasa free selalu berakhir free? Itu pertanyaannya ya. Dan sebaliknya, apakah hal yang tidak terasa free bisa berakhir free? Nah, except buat teman-teman yang memang suka untuk pergi ke gym, sebenarnya pergi ke gym itu sesuatu yang tidak terasa free ya, sepertinya untuk mayoritas orang-orang. Nah, tapi apakah ini berakhir free? Menurut aku, iya, karena setelah kita pergi ke gym dan kita olahraga, ternyata kehidupan kita makin sehat. Dan bahkan tetanggaku juga ingetin aku, di sini ada tetanggaku, orang lokal, dia ingetin aku, bro, lu harus pergi ke gym karena gym itu sangat bagus buat otak lu. Gym itu bikin otak lu tambah pinter. Jadi kayak, iya, gue diingetin sama tetangga gue. Nah, habis itu, terus yang nomor 2, makan salad, makan sehat, apakah akan berakhir free? Yes. Iya, definitely ya.
definitely hidup makin panjang, hidup makin sehat. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari sih dari sedikit kayak ini ya, sedikit ilustrasi ini. Ternyata freedom itu at least ada dua ya. Aku belum nemuin kata yang bagus untuk yang kedua, tapi I think this describes the idea ya. There is a freedom of choice and there is a freedom of kondisi yang memang free gitu. Lu bebas untuk makan McD, it's a choice. Tapi the condition of tubuh lu jadi makin nggak enak, itu is a condition yang not free actually. Nah, jadi di hari ini, yuk teman-teman kita sama-sama, aku mau ajak kita sama-sama perhatikan. Menurut aku ini cukup menarik. Ini kepikirannya kemarin waktu lagi liburan juga, dan ternyata banget kayak nggak sangka ternyata pas aku share ke Raymond tentang ini, ternyata dia juga lagi memikirkan hal yang sama persis tentang freedom ini. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan hari ini kita mau bahas, are we free actually? Who gives us true freedom? And gimana cara kita bisa punya that true freedom? Kenapa? Supaya kita bisa ngerti ayat-ayat ini, teman-teman. Karena firman itu ngomong banyak kalau tentang freedom. Tapi apakah kita ngerti dan apakah kita merasakannya, this freedom? Tuhan bilang, dia datang untuk kasih kita kebebasan yang sepenuhnya. Yesus datang supaya kita bisa bebas. Dan juga di Korintus dibilang, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi bebas itu apa sih sebenarnya? Bebas itu apa? Dan siapa yang sebenarnya kasih kebebasan? Yuk hari ini aku ajak kita sama-sama doa dulu ya sebelum kita discuss hari ini. Yuk kita sama-sama doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa datang sama-sama dan mau discuss Tuhan tentang freedom. Tuhan, kami percaya kalau Engkaulah yang memberikan freedom Tuhan, dan di firman-Mu banyak sekali Tuhan ayat yang Kau bilang Tuhan kalau Engkau mau kasih kami kebebasan. Kami berdoa Tuhan supaya hari ini kami bisa mendapatkan pemahaman tentang kebebasan ini dan hidup kami bisa mulai hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya Tuhan yang Kau mau kasih kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Juan for the introduction. Jadi, ketika tadi Juan udah ngomongin about the freedom, and tadi Juan juga bilang kayak ketika we are talking about this, kita berdua tiba-tiba dapet pemikiran yang sama kayak sebenarnya dalam kehidupan ini kita beneran free atau enggak sih? And before dive deeper into that, ada satu terms yang kita mau lihat bareng-bareng. It is called pseudo freedom. Jadi when thinking about freedom, when talking about freedom, there is this term called pseudo freedom atau it seems like I am free. Kayak tadi teman-teman ada yang bilang kayak kalau mikirin freedom apa sih? Nggak ada ujian, bebas dari penjara, mau lakuin ini, mau lakuin itu. Terus tadi Juan udah kasih ilustrasi juga. Ketika I am free, gue bisa makan McDonald 3 kali sehari, 7 kali dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, terus kayak ya udah gue udah nggak tahu, pokoknya habis 3 bulan gue jadi gembrot kalau tadi kata CL gitu. Tapi pertanyaannya kayak, are you actually free? Are you really free? Free-nya itu free untuk apa aja? Are you really free untuk melakukan apa yang kita semua mau lakukan? Are you really free untuk mau makan apa yang kamu makan? Kalau tadi Juan explains about two freedom, let's ask ourselves ini. Let's have a question to ponder. Am I actually free untuk memilih apa yang aku mau, untuk memilih apa yang aku kerjakan, untuk berpikir apa yang mau aku pikirkan, atau jangan-jangan sebenarnya ada something behind it, ada a different force, ada an external factor yang actually trying us, yang actually drifting us, yang actually influence us to go to a certain school, to eat a certain food, to play a certain games, to watch certain movies, and so on and so forth gitu. Kayak gue jadi keinget kemarin ketika ada Kohayo waktu lagi kelas 101, kita ngomongin tentang breakfast. Tahu gak sih sebenarnya kalau breakfast it comes from the word break sama fast gitu. Jadi literally kayak you can do breakfast like jam 1 siang juga bisa breakfast gitu. Tapi sebenarnya the word breakfast itu diciptain oleh orang Amerika ketika mereka mau promosi sereal. Jadi akhirnya mereka bilang, oke, apa ya kayak hal yang bagus untuk orang-orang bisa makan sereal kita. Oh, kita bikin aja. Breakfast itu sehat. Breakfast itu bagus banget buat kesehatan. Nah, cara untuk biar lu bisa breakfast lu ngapain? Oh, lu makan sereal kita gitu. Padahal when you actually
dive deeper into the word itself, breakfast ya actually ya you break a fast. Jadi terakhir lu makan dinner, ya whenever lu makan lagi di hari esoknya, you're breaking a fast gitu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya we are really doing what we want to do, atau jangan-jangan ada faktor yang lain, ada external influence yang memaksa kita atau menginfluence kita untuk melakukan sesuatu. Contoh. Tadi kan udah ada video yang bagus banget editannya, ngomongin tentang midterm tuh, kayak semangatin teman-teman Cencen buat midterm. Nah, mungkin kalau di COHK Cencen nggak akan kayak gini, nggak akan sesepi ini, karena rame, pasti bakal ada banyak orang di library-nya. Tapi gini, let's consider ourselves lagi ujian. Kenapa kalau misal lagi ujian, kita bawaannya tuh kayak pengen belajar doang, as if belajar is the only thing yang harus dilakuin gitu. Padahal biasanya kalau misalnya nggak lagi ada ujian nih, nggak lagi midterm, nggak lagi final, ya kita bisa pergi masak sama teman, mungkin kita belajar bareng juga, mungkin kita hangout, bahkan mungkin kita juga piknik kayak yang di foto di sebelah kanan, atau mungkin juga kita take our time dulu buat devotion di pagi hari gitu. Tetapi ketika lagi masanya ujian, kita tiba-tiba kayak, oke, pokoknya all I need to do is just focus on studying, bangun tidur langsung belajar, makan di kantin dan langsung belajar juga, langsung balik ke perpustakaan, pokoknya I will lock myself in. Pertanyaannya adalah, apakah kita emang sesuka itu sama belajar dan sama perpustakaan ini, atau karena ada something di balik itu, ada alasan di balik itu yang membuat ada pergantian daripada tindakan kita, yang membuat ada perubahan 180 derajat dari tindakan kita yang nggak ujian kepada ketika masa ujian. But let me tell you one thing. Di dunia ini, in life, there's actually four different kingdoms. There's nothing, there's nothing such called as neutral or no influence or something gitu. Dalam kehidupan ini ada 4 kerajaan yang sebenarnya mempengaruhi kita, mempengaruhi keputusan kita, and every day there will always a side yang kita harus pick gitu. Either kalau misalnya di paling kanan ada kita memilih untuk siding with kerajaan setan, atau mau kita memilih untuk siding dengan kerajaan dunia, atau memilih untuk siding dengan kerajaan hawa nafsu manusia, atau kita memilih untuk side dengan kerajaan Allah. Daily and every day ada four different kingdoms with their own wisdom, seperti yang dikatakan Yakobus ini, their own wisdom yang giving us option to choose. Which one yang mau kita ikutin? These four different wisdom will leads to four different cara kita hidup gitu. Pertanyaannya, are you sure that you are neutral? Well, kita coba satu-satu ya, contoh ya. Contoh, cara hidup surgawi, pasti kita tahu. Everything based on the Bible. We will dive into that later after this. Tapi tentu kita mulai dari cara hidup dunia. Well, ada yang bilang, ini bagus sih, kayak oke, kita harus humanisme, kita harus respect one another. Atau mungkin yang nggak sama bagusnya juga, kita harus menjadi seorang yang kaya, jadi seorang yang terkenal, orang pokoknya harus kenal lo, dan sebagainya gitu. Or maybe at the end of the other spectrum dari kerajaan dunia, dari hikmat dunia, dari wisdomnya dunia, ya kita kalau nggak ngerokok nggak keren gitu. So we become social smokers. Atau mungkin ada juga play hard, party harder, dan sebagainya. Itu cara-cara yang ada dalam dunia. Tapi ada juga cara kedagingan atau cara hawa nafsu manusia. Nah, hawa nafsu manusia dan kayak gini selalu berhubungan dengan kenyamanan, dengan hal-hal yang enak, dengan kemalasan, dengan santai, and that kind of things. For example, tadi contoh yang Juan pakai di awal. Makan fast food jauh lebih enak dan jauh lebih gampang daripada kita jaga makan atau kita makan salad dan kita go to the gym. Jauh lebih gampang, jauh lebih enak. Itu nyaman, itu enak, itu santai, dan kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Apalagi kalau di China, kita tinggal Meituan, ting 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 ting, 10 menit nyampe gitu. 15 menit nyampe. And it's like so easy, so gampang untuk kita lakuin itu. Atau mungkin kalau misalnya cara yang keempat, cara setan. Ada orang-orang tertentu yang misalnya harus pergi ke Gunung Kawi untuk mencari kekayaan. Atau mungkin kita pernah dengar some kind of mysticism yang kayak bilang, ntar kalau misalnya mau lewat jalan A atau jalan B, harus ngomong permisi ya, soalnya ada penunggunya. Ini ada cara-cara yang digunakan setan untuk kayak kasih tahu kayak they are also taking control of the world gitu. Nah, tapi ketika kita lihat dalam 4 cara ini, 3 daripadanya, which is kerajaan dunia, kerajaan hawa nafsu manusia, dan kerajaan setan with their own wisdom, comes with the consequences. Sadarkah kita kalau sebenarnya, misalnya contoh paling gampang kerajaan setan, kita reflect back
daripada dua freedom tadi. Udah pasti lu nggak ada freedom of choice. Kenapa? Karena ya lu harus menumbalkan sesuatu. Lu nggak punya choice untuk nggak numbalin gitu. Karena itu yang diminta daripada setan itu sendiri. Misalnya mendapatkan kekayaan nih ke Gunung Kawi. Oke, nanti keturunan lu bakal kayak gini ya. You don't have a choice to do that. And the condition juga nggak enak, nggak ada. You don't have any freedom, either the choice, neither the condition gitu. Udah pasti nggak ada. Udah pasti nggak ada freedom of anything. Nah, kalau misalnya cara dunia, kita dikasih illusion of freedom gitu. Kita dikasih illusion that we are actually doing this. Contoh tadi yang John juga pakai, ada infinite scrolling. Yes, mungkin awalnya kita mau untuk scrolling untuk tahu, ada info apa sih di dunia ini? Tetapi sebenarnya dia aja, orang-orang yang membuat di sosmed and stuff, engineer-nya itu menciptakan something called infinite scrolling, dan bahkan all of the data within the application, ya mereka track gitu. Oke, orang ini lebih suka untuk lihat video yang A, orang ini lebih suka lihat video yang B. Dan hasilnya ya you don't actually have that freedom untuk memilih lagi. Kenapa? Karena udah diikat sama mereka, dan conditionnya yang tadi Juan udah bilang, udah nggak free juga. Jadi kurang tidur, jadi nggak bisa berpikir, jadi mungkin kebanyakan tahu, tapi habis itu kayak, tadi gue lihat apa ya, udah lupa juga gitu. Dan itu membuat kita kayak have some sort of freedom pada awalnya, but it's only an illusion, karena sebenarnya nggak ada gitu. Nah, yang terakhir, hawa nafsu manusia. Iya, benar, kayak freedom of choice itu. Ya, gue memilih untuk makan McD 24 jam, makan McD 3 kali sehari, 7 kali seminggu, selama 3 bulan. Ya, gue memilih gitu. Dengan segala keamanan, dengan segala kenyamanan, dengan segala kesantaian, iya, benar memilih. Tetapi, which freedom yang it will brings you gitu. Yang ada sakit, masuk rumah sakit, ya lu udah gak bisa ngapa-ngapain habis itu. And when we see it, tiga kerajaan ini membawa konsekuensi ketika kita melakukan cara kehidupan kita based on these three. And after seeing this, maybe you might come to a realization yang kayak, oke, kalau gitu tinggal ada satu cara hidup nih, cara hidupnya Tuhan. Tapi emang kalau misalnya kita hidup dari Tuhan, kayak nggak ada konsekuensinya. Bukannya kayak kita harus lakuin A, kita harus lakuin B, kita harus lakuin C. Bukannya kayak ada banyak the rituals yang harus kita lakuin. Well, first of all, Tuhan memberikan kita free will untuk memilih daripada empat kerajaan ini. Jadi, ketika kita ngomongin about freedom of choice, sudah pasti ada freedom of choice. Tetapi yang paling penting adalah true freedom comes from the Lord. When we want to achieve true freedom, whether it is freedom of choice, yang tadi gue udah bilang ada free will, tapi juga freedom of condition, it only comes from the Lord. Kenapa? Tuhan udah loh kasih kita solusi untuk kita bisa benar-benar free in both our decision and our condition. How can I say that? Karena ada ayatnya. Ayatnya adalah di 2 Timotius 1 ayat 7. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Apa hubungannya ayat ini sama freedom gitu? Mungkin teman-teman udah lihat kayak, oke, yang digaris bawahi self-discipline. Emang apa hubungannya self-discipline sama freedom? Ayat ini menggambarkan, menyatakan kepada kita kalau misal Tuhan udah memberikan sesuatu dalam diri kita, which is the power, which is the love, and which is the self-discipline. And from this, one thing that we can know is that freedom comes from discipline. Let me elaborate ya. Contoh, dari yang paling jauh. Ada yang dari Vancouver. Freedom comes from discipline, and why is that? Coba kalau kita lihat gambar ini, kita lihat kayak, oke, gue udah bisa bayangin McKennell kayak gimana gitu. And Michael Ian bisa main gitar sebebas itu, seluar biasa itu, bahkan bisa bikin YouTube video buat ngajarin teman-teman buat cara main gitar. Karena sebelumnya, maybe 5 years, 10 years ago, ketika Michael yang masih sekecil ini, ya gue nggak tahu sekecil apa, sekecil ini kayaknya, kayak dia udah memilih untuk mendisiplinkan diri dia, untuk berlatih main gitar, berlatih main piano, berlatih chord-chord yang aneh, berlatih untuk again and again, dia latihan terus gitar gitu. And it gives him a freedom untuk bisa ya main gitar yang kayak kita lihat sekarang. Atau mungkin kita juga bisa lihat dari my brother, Juan, yang tadi kata Deborah pinter banget. Ya, for real, pinter banget. Ini foto diambil ketika Juan lagi ngajarin anak-anak freshman, I think, kalkulus gitu.
Atau kayak kalau pada ngeliat Juan kayak, oke ini orang kok kerjanya kayak makan, ketemu orang, famsel, ngurusin ibadah-ibadah, terus kayak mau ujian dia bukan yang belajar, dia malah ngajar gitu. Tapi abis ujian nilai dia paling tinggi gitu. Kayak, oh what happened with this dude gitu? How can this guy be so smart gitu? And even in the middle of ujian, bukannya kayak, oke gue login, tapi dia kayak, oke I spend time, masih bisa sempat ngajar kayak di foto ini. And how does that work? Well, itu yang kelihatan dari kita. Tapi Juan yang gue kenal sebelum daripada ini adalah Juan yang bisa duduk 6 sampai 8 jam di depan komputer tanpa bergerak cuma untuk belajar gitu. Nah, kita pernah nggak duduk 6 jam di depan komputer cuma buat belajar? Ngeliatin rumus matematika gitu. Kayak Juan memilih untuk mendisiplinkan diri dia, do the things yang he needs to do, which is belajar, dan itu secara nggak langsung melatih otak dia untuk kayak, oke, I need to think like A, I need to think like B. Kalau doing soal math, I need to think like this gitu. Dan sekarang yang Juan yang kita lihat adalah Juan yang bisa ketika lagi midterm pun instead of dia harus belajar dan login dirinya sendiri, dia bisa ya enjoy aja, dia bisa ngapain aja, he is free to do whatever he want to do, and mungkin Hamin satu dia tinggal review gitu, karena udah ada the discipline yang dia lakukan sebelumnya. Atau mungkin kalau kata LRL, pelari culture, kayak misalnya lo mau ajak gua lari berapa kilometer pun, atau misalnya besok tiba-tiba kayak lo bilang, ayo lari, gua nggak tahu sih kalau dari Shanghai ke Nanjing kayak gua nggak bisa sih, belum bisa. Nah, tapi misalnya lari maraton 42 kilo gitu. Besok pun gue gas. Kenapa? Karena every day I choose untuk memilih disiplin lari. Nggak peduli pagi, nggak peduli malam. Kalau misalnya pagi gue ada kelas, ya udah gue pergi malam. Kalau waktu malam gue selesai kelas jam 8, ya udah selesai kelas, gue lari dari jam 8 sampai jam 9 gitu. And sekarang ketika lo mau ajak gue lari, how fast it is, ya gue bisa menyesuaikan. How far it is, gue bisa menyesuaikan juga. I'm free to run as how I like because I choose to do the discipline in my running. And from this example kayak kita bisa lihat kayak disciplines actually membawa kita kepada that freedom gitu. Dan bukan cuma sesuatu yang susah untuk kita lakukan, tetapi ayat tadi juga bilang kayak ya disiplin itu sesuatu yang Tuhan kasih. And Michael Ian free buat main gitar kayak gimana dia mau, ya karena dia disiplin dalam berlatih. Juan bebas untuk spend time kayak gimana, untuk ngajar dulu ketika mau ujian, karena dia udah disiplin dalam belajar sebelumnya. Gue juga sama, gue bebas untuk lari kayak gimana pun yang gue mau, ya karena gue udah disiplin dalam my running training gitu. Dan kalau kita lihat dari Ibrani ya emang semua disiplin awalnya katanya kayak nggak enak kayak, aduh susah ya gue harus belajar dulu, aduh saya kayak main gitar tangan gue sakit, aduh saya lari gue ngos-ngosan. Ya well, the Hebrews said the same gitu kayak and their hardship as disciplines, tetapi kayak ayat 11-nya juga bilang no discipline seems pleasant at that time but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Dan kalau kita lihat, ya awalnya emang kelihatan nggak enak, tetapi abis itu it brings a transformation in our life. Tetapi better than that, sebenarnya Tuhan loh yang pertama udah kasih that discipline as a gift di ayat yang sebelumnya. 2 Timotius 1 ayat 7. Discipline is not something that we actually need to kayak, oke gue harus cari kemana ini disiplinnya gitu. No, Tuhan udah kasih dulu buat kita. And it's a tool yang bisa kita pakai. Just as how kalau misalnya lo mau beli, lo mau beli makanan, ya udah gue kasih lo duit, lo pakai duit buat beli makanan. The same, lo mau beli freedom, you use the discipline, the self-discipline that Tuhan udah kasih dalam diri lo untuk buy that freedom. That's why we cannot see discipline as an additional work atau kayak gila gue harus lakuin ini. No, you can do it. And discipline is actually a solution from all of our automated life gitu. It is a ticket for our freedom. Nah, tapi pertanyaannya kayak dari tadi kita ngomongin tentang disiplin dalam hal ya kehidupan biasa, main gitar, terus habis itu juga ngomongin lari, ngomongin belajar, tapi apa hubungannya sama our disiplin pribadi? Apa hubungannya sama kerohanian kita? Apa hubungannya dengan manusia roh kita? Apa hubungannya sama connect sama Tuhan daily? Apa hubungannya sama disiplin pribadi yang oke, gue harus doa, gue harus 365, gue harus worship tiap hari gitu. Actually, what kind of freedom does it brings? Well, first, ketika kita ngomongin that true disciplines, true freedoms comes from the Lord, and personal discipline, whether our saat teduh, our 365, our worship, our doa, itu adalah a way untuk kita bisa connect ke Tuhan daily and receive that freedom daily gitu. Kalau misalnya the freedom comes from the Lord, ya kita mau dong untuk terus connect, biar fully kita bisa tahu, oke, hari ini gue mau free dalam hal apa lagi.
But more than that, for everyone there will be personalized freedom. Ada kebebasan yang personalized yang bisa terjadi from personal disciplines. Kenapa? Karena semua orang punya background yang berbeda-beda dan semua orang juga the impact between the three kingdoms yang tadi juga beda-beda gitu. Baik ada yang mungkin punya ikatan dengan kerajaan setan, entah keluarganya atau apa, yang kita udah pernah dengar juga, atau mungkin ada keterikatan dengan dunia, atau mungkin kemalasannya diri sendiri, or whatever it is. For this moment, let me and Juan juga share a little bit of how personal discipline actually bring freedom to us. For me, first thing, personal discipline gives me a freedom to choose for a better option. Why can I say that? Background dikit, kayak misalnya tadi ada Fred juga yang udah sharing. Mungkin tonton di sini udah tahu, I'm not actually someone yang that smart gitu. Pokoknya yang gue tahu adalah gue cuma bisa main game. And thinking about it, gue gak pernah mikir untuk kayak gue mau S2, kayak sekarang yang gue lakuin. I don't really think about it. Kayak, oke, dulu cuma ada pemikiran kayak engineering, pokoknya S1 engineer, S2, ya mungkin lu bisa ambil MBA lah. Karena habis itu lu bakal berbisnis gitu. Tapi other than that, I never think about it. I don't have a goal, I don't have a vision, I don't have anything. Pokoknya I only prepared buat go back to Indo. Bahkan ada teman gue yang di Beijing, Rangga, atau yang di sini ada Beijing Fog. Nah itu udah mikir kita oke, tiap hari cuma bakal go ngurus kerjaan 9 to 5, terus malamnya kita main Valorant until pagi, and then we repeat daily gitu. Benar-benar kayak we got nothing for our future, we don't have any hope for anything gitu. Tapi ketika I do personal discipline, ketika aku membaca firman setiap hari, tiba-tiba ada ayat yang kayak ngena gini. Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ternyata firman Tuhan bilang kalau misalnya Tuhan give something that I can hope for and even a future gitu, yang mungkin gue gak pernah kepikirannya, yang gue gak pernah berpikir sebelumnya gitu. So I start praying and I start seeking. Is it possible actually buat gue lanjut S2? Karena kalau ngomong sama PSM misalnya kayak pasti PSM bakal kayak iya harus S2 kejar di Cina masih ada banyak kesempatannya. Dan gue mikir kayak gile, gue cuma bisa main game, lu suruh gue S2, mending gue lanjut main game gitu. Tapi ketika baca ayat ini dan ketika firman menegur hatiku, terus aku bilang kayak, oke Tuhan, I will start praying, I will start seeking, I will start doing. Dan aku berdoa, oke, possible nggak ya untuk lanjut S2 in a place yang gue mau pakai duit sendiri, dan mungkin gue dapet ujian juga, gue bisa kerja. And Tuhan jawab doanya loh. Sekarang gue dari Shanghai, I was given an opportunity untuk bisa kuliah, free, full scholarship, bahkan dapat juga beasiswa for another stipend buat jajannya gitu. So when I choose untuk trust in the word of God through my personal discipline, it gives me freedom to choose for a better option yang mungkin gue gak pernah kepikiran sebelumnya. Dan ketika ngomongin tentang game juga, the personal discipline also give me freedom from my fleshly impulse. Mungkin ada William di sini dan William Christopher Archeta paling mengerti bagaimana setiap pagi dia akan mendengar suara Clash of Clans paling pertama sebelum gue baca Alkitab gitu. So remember when kita bahas 4 kerajaan tadi, ya the only thing yang gue paling banyak influence is my kemalasan, hal yang enak, hal yang nyaman buat gue. And at that time buat gue yang paling enak dan paling nyaman adalah gamer. Kalau Fred bilang gue on the path to become a pro gamers, ya literally I'm a top global gitu. And I even tried buat daftar jadi pro player sebelum gue daftar ke COHK. Karena for me itu yang paling aman, itu yang paling nyaman, yang gue mau keep doing, itu gampang, gue jago, gue dibayar, like I can do anything tanpa harus kayak bersusah payah, karena gue udah jago juga gitu. Like it's like sort of heaven on earth gitu katanya. But to a point dimana gue sadar, ya setiap pagi I'm addicted untuk membuka that game first before gue lakuin hal lain. Dan itu kayak nggak make sense. Kenapa? Satu, as a student, masa hal pertama yang lu buka adalah game itu sendiri. Dan kedua, as a child of God, masa hal pertama yang lu cari bukan bapak lu gitu. Kayak ketika bayi baru lahir, yang pertama kali dicari orang tuanya. Nggak mungkin dia cari Clash of Clans gitu. Tapi gue sebagai anaknya Tuhan, yang pertama kali gue cari ketika gue bangun tidur adalah game gue. Kayak it doesn't make any sense. Tapi it got even worse. Kayak the addiction to the game membuat gue kayak tiap malam overthinking, membuat gue kayak, oke, kenapa ya tadi gue nyerangnya nggak bagus gitu? Kenapa ya gue gagal tadi? Apakah gue udah kurang jago? Apakah udah waktunya gue quit aja dari ini? Tapi dari personal disiplin, gue lihat dari 1 Tesalonika 5 itu 3 bilang kalau misalnya ada roh, jiwa, dan tubuh. Iya ya, ada roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa yang gue fokusin tiap hari udah bukan roh,
bukan jiwa, tubuh juga enggak, malah top global gitu. How to maintain top global in Clash of Clans gitu. And from this keterikatan, gue jadi kayak seseorang yang nggak bisa fokus, seseorang yang juga kayak nggak mau temenan. Oke, gue punya teman banyak. I got a friends in Europe, I got a friends in America, because the clan is international clan. I got a friends there. Tapi sama Juan, sama Willy, gue nggak pernah ngobrol. Gue nggak tahu. I feel disconnected. Dan bahkan gue sama sekali nggak tahu apa yang terjadi di sekitar gue gitu. To the point yang gue nggak bisa tidur juga, karena kayak, duh gila ya. Ini kalau misalnya tiba-tiba besok gue udah nggak bisa nyerang, gimana ya? Em- My life udah worthless gitu. Tapi sampai akhirnya aku memutuskan kayak, oke, sebenarnya apakah ini yang sebenarnya Firman mau? Kenapa? Karena di 1 Tesalonika 5 ayat 3 ngomongnya kehidupan roh, jiwa, dan tubuh yang sehat. Dan ini tiga-tiganya udah nggak sehat. So I make a decision. Oke, I will stop. Tapi gue nggak tahu nih gimana caranya. And Galatians 5 ayat 16 bilang, and so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. Tapi pertanyaan adalah gimana caranya gue bisa walk from the Spirit gitu. Ya untuk bisa walk from the Spirit ya satu, seek God first and see what God has to say daily. Ketika ada makin banyak input tentang my spiritual things and I delete the game fully, input yang gue dapat adalah input untuk kasih makan manusia roh gue lebih daripada manusia game gue gitu. And eventually ya gue bisa bebas dari game itu. Gue udah gak kepikiran tiap malam kayak oke, besok gue harus nyerang kayak gimana. Gue udah gak kepikiran, gue udah gak overthinking. Dan hubungan gue sama teman-teman gue juga udah semakin baik. Dan firman yang ada from that personal discipline yang gue baca setiap hari membebaskan gue daripada keterikatan terhadap keinginan gue sendiri dan kemalasan dan kenyamanan gue. And as I say again, everyone will have different kind of things yang bakal memerangkap kita, yang bakal apa ya membuat kita terkekang gitu. Tetapi firman, personal disciplines bisa untuk membebaskan kita. This is the two example from me. And after this, Juan also have a stories to share. Silakan Jo. Oke, thank you Raymond. Iya, aku ngelihat gimana ada firman dan akhirnya firman tuh ya bisa merubah ya dari jalan kehidupan kita. Firman juga yang akhirnya merubah kita dari the fleshly impulses. Nah, kenapa butuh? Kenapa butuh? Karena lihat situasi kehidupan di dunia sekarang kayak dunia ini bukan dalam kondisi yang baik loh. Ternyata ekonomi pun lagi buruk dan bahkan secara situasi politik pun ternyata tidak baik juga. Jadi kayak di mana sebenarnya harapan kita untuk masa depan yang baik. Itulah makanya kenapa di Alkitab dibilang, di Petrus dibilang, siap sedialah memberikan pertanggungjawaban tentang harapan yang kamu punya. Dasar lu apa untuk berharap di dalam kehidupan ini? Dunia nggak makin baik kok. Iya, dunia nggak makin baik, tapi kayak apa sebenarnya harapan kita untuk masa depan yang baik? Ya sebenarnya itu ada di Tuhan. Dan cuman Tuhan aja yang sebenarnya bisa kasih kita sebuah harapan yang baik. Kemarin waktu aku balik Indo pun di saat aku melihat ternyata dunia ini literally nggak baik-baik aja kayak em, background keluarga kita mungkin ada yang baik dan ada yang mungkin ada sesuatu yang kurang baik gitu ya, pengalaman yang kurang enak. Tapi harapannya di mana untuk sebuah keluarga yang akhirnya nanti keluarga yang mulai dari yang kita punya, sebuah keluarga yang baik, yang takut akan Tuhan, yang harmonis. Ya sebenarnya ada di dalam Tuhan doang sih. Karena firmanlah yang pertama kali mengajarkan kasih itu dan sebuah keluarga yang bisa utuh. Mau apapun yang terjadi di dunia, tapi firman ajarkan sesuatu yang standarnya itu ternyata paling tinggi, paling bagus, dan bahkan kadang kita dan banyak orang kita melihat kayak firman ini seperti gue nggak mau sama firman, gue mau accept value-value aja yang baik dari dunia. Contoh misalnya ya value untuk free speech, untuk pendidikan yang tinggi, untuk humanisme. Tapi sadar nggak kalau sebenarnya bahkan 3 value yang baru aku sebutkan tadi itu asalnya dari firman dan awalnya peradaban manusia tidak menganut yang namanya free speech. Zaman dulu kan semua bentuknya kerajaan. Siapa yang pertama kali ajarin free speech? Ya itu ya karena mereka belajar dari Bible. Dan masih banyak contoh yang lain, tapi karena keterbatasan waktu, aku lanjut dulu ya teman-teman. Tapi maksudku adalah cuma firman doang loh yang sebenarnya bisa bawa kita keluar dari kondisi yang
ada di dunia ini. Nah, itulah yang poin Raymond yang 2 itu. Nah, oke, kalau next Raymond. Nah, kalau untuk pengalaman aku sendiri, ini untuk pengalaman aku sendiri, waktu berhadapan sama Tuhan pun bukan cuman kehidupan yang bisa lebih baik, tapi ada juga sisi Tuhan itu paket lengkap banget, guys. Tuhan itu paket lengkap. Di dalam personal disiplin kita ada firman, at least ya yang paling minimum kan biasa ada firman, doa dan worship. Dan ini semua itu ternyata adalah sebuah paket lengkap. Firman tadi yang dibilang sama Raymond dan yang tadi aku share kayak firman itulah yang memberikan nilai yang akhirnya merubah dunia ini, dan apalagi kalau dia bisa merubah dunia ini, dia pasti bisa merubah kehidupan kita. Nah, tapi firman juga bukan cuman tentang nilai-nilai aja, tapi firman juga tentang di personal disiplin juga ada tentang worship, di mana worship ini juga lah yang akhirnya membebaskan aku dari sisi afeksi untuk bisa mengekspresikan diri gitu, karena aku juga bukan eh, datang dari keluarga yang emotionally itu warm. Jadi di mana aku pertama kali belajar untuk bisa emotionally warm? Sebenarnya aku belajar dari personal disiplin. Di saat aku personal disiplin dan aku worship, dan di sana aku bisa mengekspresikan diriku di depan Tuhan, dan akhirnya terjadilah ayat yang Tuhan bilang, aku memberikan padamu hati yang baru, karena dulu hatiku keras seperti batu dan dingin, tapi sekarang hatiku bisa lembut dan bisa hangat. Yaitu sebenarnya Tuhan yang kasih. Jadi sebenarnya Tuhan itu paket lengkap, dan sebenarnya it's dan sebenarnya kayak when talking about devotion, ini 2 hari lalu aku terbesit di pikiranku kayak devotion itu, what do you think when you hear the word devotion gitu kan? Basically ini personal discipline kan ngomong ujung-ujungnya devotion nih, tapi kayak apa sih yang kepikiran waktu dengar kata devotion? Nah, mungkin teman-teman boleh chat di ini, boleh chat di chat box. Menurut aku ini lumayan penting ya. Oke, ketemu Tuhan. Oke, commit. Oke. Nah, yang menarik adalah I don't know if seberapa banyak dari kalian yang bisa relate sama aku, tapi waktu 2 hari lalu aku ingat kata devotion, yang aku keinget adalah morning devotion, which is the activity of morning devotion. Tapi terus aku cari di kamus, apa artinya devotion? Ternyata devotion itu artinya adalah devotion refers to an intense loyalty, dedication, or affection towards a person, cause, or activity, as well as religious worship and prayer. Nah, tapi aku kayak, kan sebenarnya di dalam kekristenan ini, personal disiplin kita actually itu kan kepada Tuhan. Tuhan kita itu hidup. Berarti artinya devotion kita, kamus boleh bilang devotion kita itu an intense loyalty, dedication, affection towards a religious activity gitu. Tapi sebenarnya kan kita udah tahu kalau misalnya our devotion is actually an intense loyalty, dedication, and affection towards a person, which is God, and not the activity of morning devotion itself. Jadi, teman-teman, aku ajak kita untuk sama-sama balik lagi gitu. Personal discipline and morning devotion seems like something yang very basic gitu. Tapi bener nggak nih kita udah sadar lagi seperti kata kamus ini, devotion kita itu actually ke Tuhan. Dan kalau kita ngomong kita mau devotion ke Tuhan, itu actually dia bilang intense loyalty, dedication, affection towards a person, dan personnya adalah God. Dan itulah disitulah akhirnya kita akan temukan sebuah freedom yang dari Tuhan. Dalam ini baru ada 3, tapi boleh next slide Raymond. Nah, tapi aku mau tanya teman-teman dan mau ajak teman-teman, yuk di family masing-masing nanti kita boleh discuss kayak how's your experience with personal discipline. Sebenarnya ada banyak banget, sebenarnya masih banyak cerita untuk kayak how the freedom in personal discipline itu ada, tapi gak cukup untuk aku dan Raymond taruh di sini. Tapi aku yakin dari teman-teman pun banyak sebenarnya loh dari kita yang udah mengalami the freedom dari personal discipline di dalam banyak hal, bukan cuma 3 yang tadi kita sebutkan,
Tapi apakah kita masih sadar kalau our devotion itu actually kepada Tuhan, dan kalau this devotion actually brings freedom untuk kita. Nah, di saat kita share, di sanalah yuk biar kita balik lagi, kita tahu kalau sebenarnya berhadapan sama Tuhan, personal discipline is not a chore. Personal discipline bukan sebuah aktivitas yang rutin harus kita lakukan, tapi personal discipline adalah sebuah waktu di mana kita actually bertemu sama Tuhan. Dan kalau firman ngomong, where the spirit of the Lord is, there is freedom. Ayo, biar kita itu jadi pengalamannya kita personally gitu. Kalau di dalam personal discipline kita, actually Tuhan kasih kita freedom. Tapi freedom itu kan, balik lagi, bukan cuma satu, tapi freedom itu banyak sekali. Tadi ada 3 contohnya, the freedom that personal discipline brings. Tapi sebenarnya masih ada banyak. Nah, sebelum aku lanjut, aku mau tanya dulu sama moderator, if we still have time. Yes, we still have time. Masih ada waktu kok. Lanjut, Jo. Oke, kalau kita masih ada waktu, aku mau lanjut bentar. Karena ini cukup menarik. Di sini aku sama Riman, kemarin kita mikir kayak, iya ya, kenapa ya? Kalau kita ngomong, tadi basically kan ada 4 kerajaan, oke? 4 kerajaan, dan ada 2 jenis freedom of choice, freedom of the condition. Dan tadi kita udah sepakat, kita udah ngomong, kerajaan setan, apakah ada freedom? Enggak. Freedom of choice, definitely not. Karena cara kerja setan adalah dia mau merasuki. Dia merasuki artinya orang yang dirasuki itu actually di take control sama setan. Jadi definitely no freedom of choice. Dan untuk yang nomor 2, the freedom of the condition, lu yakin setan mau kehidupan yang baik buat lu? Lu yakin setan mau freedom buat lu? Gua rasa enggak gitu. Gua rasa enggak, Firman ngomong enggak, dunia pun percaya itu enggak. Nah, yang nomor 2, apakah dunia mau the freedom of the condition and the freedom of the choice? Actually enggak loh. Lu dikasih ilusi freedom, tapi kayak yang tadi Raymond bilang, the choice is an illusion. Lu dikasih banyak contoh, oh ya, lu as if you are free, tapi actually you are not free. Karena dunia punya kepentingan. Dunia misalnya, platform-platform sosial media mau menghasilkan uang. Ya, kepentingan dia adalah lu makin lama ada di platformnya supaya dia menghasilkan uang lebih banyak dari your attention yang you spend in the platform. Jadi it's an illusion of freedom. Hawa nafsu manusia. Nah, teman-teman sadar nggak kalau sebenarnya lebih dari 80% pemikiran kita itu actually unconscious or subconscious loh. Cuman di bawah 20% yang kita actually literally bisa kontrol gitu. Nah, 80% apa? 80% adalah sebenarnya ada macam-macam, ada false belief, ada motivasi kita, ada pemikiran-pemikiran kita yang udah dibentuk dari masa kecil kita, kebiasaan-kebiasaan kita, dan ini semua actually mempengaruhi pemikiran kita. Jadi, aku pikir-pikir lagi, sebenarnya kita nggak se-free itu loh. Dan actually cuma Tuhan doang yang kasih kita the true freedom, karena dia bahkan kasih free will, dan dia nggak pernah intervensi di dalam kita free will. Makanya, kenapa, balik lagi ke pertanyaan, kenapa kalau kita mau menghadap ke Tuhan itu, dan kita udah tahu kalau Tuhan itu kasih freedom, tapi kok rasanya gak gampang gitu, kayak untuk kita bisa jatuh ke hal yang salah, gampang. Tapi kenapa kalau kita mau ke arah Tuhan, susah? I would argue that salah satu alasannya adalah karena memang Tuhan segitu menghargainya lu punya free will. Jadi like, dia, Roh Kudus itu dibilang suara yang lembut di dalam hati. Tapi dia gak pernah modelnya yang kayak mengharuskan lu untuk datang ke Tuhan. Nggak pernah. Tuhan sangat menghargai kita punya free will. Tapi, apakah Tuhan juga kasih freedom of the condition? Kalau aku bilang iya, Firman udah kasih tahu gitu. Firman kasih tahu kalau misalnya Tuhan datang untuk kasih kita kebebasan. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. Yesus datang untuk membebaskan kita. Bahkan Yesus mati untuk membebaskan kita. Dan bahkan di antara kita pun di dalam komunitas ini banyak cerita di mana waktu kita berhadapan sama Tuhan ternyata akhirnya kita bebas. Ceritaku, aku juga bebas dari banyak hal. Dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari perasaan menyalahkan diri sendiri yang berlebihan, perasaan harus divalidasi yang berlebihan, dari hati yang dingin, hati yang keras, kepahitan, dan masih banyak lagi. Dan aku yakin di antara kita semua sebenarnya banyak loh. Kita udah mengalami Tuhan membebaskan. Nah, tapi yuk hari ini kita sama-sama sadar lagi. Tuhan itu sebenarnya
membebaskan kita. Tapi memang untuk datang ke Tuhan itu nggak selalu gampang karena ya Tuhan memberikan kita kebebasan itu untuk kita memutuskan kita mau datang kepada Tuhan. Oke. Nah, to close, kita coba lihat yuk ada pitfall-pitfall apa aja sih waktu kita lagi mau datang kepada Tuhan untuk bisa bebas ini. Karena yang aku pelajari adalah my progress untuk di dalam mengikuti Tuhan has always been very 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 slow until the moment that aku sadar sebenarnya jatuhnya tuh di mana sih. Jadi kayak kita di dalam kita sulit untuk misalnya datang pada Tuhan atau kita sulit untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini, jarang yang actually kayak alasan jatuhnya tuh beda-beda terus tiap hari. Tapi actually biasanya alasannya itu-itu aja sampai lu udah mungkin lu menang, lu lulus dari level ini dan lu jatuh di hal yang lain lagi. Tapi jarang yang emang bener-bener kayak tiap hari literally beda-beda. Nah, jadi dengan kita ada beberapa pitfall ini yang mungkin teman-teman juga bisa relate. Semoga ya kita udah lebih sadar musuh kita tuh apa, yang bikin kita susah tuh apa, dan akhirnya dari sanalah kita bisa improve. Oke, nah yang nomor 1, thinking I am free. Nah ini yang tadi Raymond udah bahas, aku nggak akan bahas terlalu lama di sini, tapi untuk merangkum ini, ingat teman-teman kata pseudo. Pseudo artinya it's a pretended and not real. Oke, lu boleh ingat, ini bukan buat keren-keren, cuman kemarin literally memang kepikiran, iya ya, ini kebebasan ini beneran bebas apa enggak? Nah, lu ingat kata pseudo, it's pretended and not real. Bener nggak kebebasan lu itu kebebasan yang sejati? Lu pertimbangkan ini, freedom ini is a choice, gue bebas melakukan apapun atau hasilnya pun nanti akan bisa bebas. Dan siapa yang actually bisa kasih dua-dua kebebasan ini? Nah, yang tadi kita lihat ya cuma Tuhan yang actually bisa kasih. Oke, next. Oke, pitfall nomor 2. Never felt sama dengan never will. Kemarin pas di Nancing 101, aku juga udah tanya. Nah, jadi teman-teman boleh tolong nggak coba jelasin ke aku rasa durian itu apa? Oke, boleh coba bantu teman-teman. Mungkin ada yang mau bantu. Ceritanya gue belum pernah makan durian. Jadi gue tanya gitu kayak, rasanya durian tuh apa sih? Kayak ada yang bilang manis. Nah, tapi ada yang bilang manis. Nah, manis, tapi gula juga manis. Creamy. Es krim dong jadinya. Manis tapi pahit. Es teh manis. Pahit. Kopi jadinya pahit. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah I can explain it to you, but I can make you understand. Nah, jadi sama juga sebenarnya dulu salah satu kesulitan aku untuk di dalam personal disiplin adalah karena aku belum pernah mengalami. Jadi waktu aku dengar cerita dari teman-teman, aku dengar cerita dari pastor, gimana pengalaman mereka sama Tuhan, aku langsung kayak bohong ini antara salahin temennya atau salahin firmannya gitu. Firmannya nggak mungkin, tapi padahal kayak sebenarnya aku yang belum pernah mengalami dan harusnya aku bukan mengurangi kesempatan untuk aku actually mengalami, tapi harusnya aku mencari pengalaman lebih. Nah, tapi itu baru bisa dimulai ya ketika yang kemarin aku udah share lagi kayak PSR akhirnya bilang ke aku waktu aku tanya, "Pes, katanya kalau worship itu waktu yang paling intim sama Tuhan. Tapi mana? Kalau gue worship, gue kayak ngomong sama tembok." Terus PSR, aku tanya terus kayak dan nanyanya tuh kayak nggak mau terima gitu waktu dijawab. Dan tapi di saat yang sama dia suruh aku ngelakuin, aku belum mau ngelakuin karena aku kayak menurut aku lu jelasin dulu baru gue mau lakuin. Sampai di titik dimana dia bilang, "Juan, aku udah capek yang ngomong sama kamu. Mendingan kamu lakuin dulu deh. Aku udah nggak bisa jelasin lagi." Ya udah sejak itu aku udah nggak pernah tanya lagi tentang itu. Tapi aku coba lakuin dan setelah aku lakuin, nggak cepet loh. Ternyata nggak cepet. Tapi akhirnya ya setengah tahun coba, setahun coba, akhirnya mulai get a sense gitu kayak, oh ternyata waktu berhubungan sama Tuhan tuh kayak gini ya ternyata. Oh ternyata ini tuh bukan cuma ngomong sama tembok loh, tapi ini tuh ternyata kayak gimana nih. Tapi juga belum yang aku kayak wow bener-bener kayak aku sadar. Tapi ya it's a process yang continual, dimana yang salah satu pemahaman yang membantu aku yang adalah yang
beberapa waktu lalu di-share juga di Friday Service sama Pastor Wagner. Dia bilang, iya di dalam kita mau connect sama Tuhan itu actually kayak kita connect sama orang tua kita. Jadi kayak kita kadang waktu kita ngomong kayak, oh aku eh, tahu Tuhan ngomong apa sama aku misalnya. Tapi apa sih sebenarnya artinya Tuhan ngomong sama kamu? Sebenarnya salah satu yang paling penting adalah kita sekarang udah di Cina. Tapi lu bisa tahu nggak misalnya lu mau ngelakuin sesuatu dan lu tahu, oh kalau gue lakuin ini, mama gue pasti bilang ini. Kalau gue lakuin yang itu, papa gue pasti akan berpikir seperti ini. Nah itulah sebenarnya hubungan kita sama Tuhan tuh seperti itu loh. Akhirnya adalah kita makin mengerti tentang Tuhan dan makanya itu kenapa penting untuk kita makin makin kita spend time sama Tuhan barulah makin kita bisa dapat pengenalan akan Tuhan itu. Jadi aku encourage teman-teman, yuk dulu aku juga sama. Aku mulai dari ya itu aku argue ke orang-orang kayak enggak ini semua bohong tentang personal disiplin karena waktu aku worship rasanya kayak ngomong sama tembok. Tapi sekarang ya setelah 1 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun akhirnya aku kayak sadar ya ternyata dulu itu aku cuman basically kekurangan pengalaman. Tapi bukan berarti personal disiplin tidak akan pernah bisa membawa pengalaman itu kepada kita. Oke, next. Oke, next. Ya, aku rasa ini sesuatu yang lumayan relate sama kita. Teman-teman boleh jawab dalam hati, tapi iya, aku juga sangat sering jatuh ke dalam trap yang ini. Banyak hal yang lebih urgent sekarang. Banyak hal yang lebih urgent daripada my personal discipline and my relationship with God. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kalau untuk jawaban yang paling dasar ya sebenarnya jawabannya adalah time management. Time management. Nah, you can't argue with time management. Actually, personal discipline sama Tuhan kita nggak pernah bilang kayak, oh personal discipline sama Tuhan tuh harus 1 jam, 2 jam. Tapi actually mulainya itu mah dari 10 menit. Tapi bahkan di momen-momen aku mulai pun ya nggak gampang loh untuk spend 10 menit. Tapi coba nomor 1 time management. Oke. Nah, nomor 2 apa? Kadang ada tipuan nomor 2 yaitu kita punya left brain, kita punya right brain. Kadang kita suka di dalam mengikuti Tuhan, kadang kita suka ketukar antara left and right. Di saat kita harusnya di saat kita worship kayak aku waktu itu, dan aku bilang, aku nggak bisa merasakan Tuhan, aku nggak bisa membayangkan Tuhan, gue lagi ngomong sama tembok. Actually harusnya kan memang aku pakai imajinasiku, which is the right brain, tapi di sana aku pakai my left brain yang rasional untuk bilang nggak ada Tuhan. Nah, tapi di saat yang sama, di saat aku harusnya disiplin, kadang aku pakai my right brain. Aduh, nggak ada waktu, aku nggak bisa. Aduh, aku lagi nggak merasa, lagi mau untuk ngelakuin ini. Padahal harusnya di sana aku pakai my left brain untuk scheduling dan executing. Nah, disinilah coba kita pakai the left brain. Nah, tapi kalau udah lakukan 2 ini tapi masih susah, ada kemungkinan apa lagi? Coba cek apakah di hati memang sebenarnya rindu untuk devotion sama Tuhan gitu. Karena ya dalam pengalamanku juga ya kadang sebenarnya pas aku cek, oh ternyata gue lagi mikirnya devotion is the activity of the morning devotion instead of devotion to God. Ya pantas aku akhirnya susah banget karena sebenarnya nggak ada kerinduan di dalam hati. Nah tapi masih nggak bisa lagi. Next apa lagi? Di kasusku waktu itu ya, oh ternyata ada loh tanah hati yang nomor 3. Alkitab bilang, udah kasih tahu jelas sama Yesus. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan akan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Nah ternyata itulah situasi hatiku waktu itu. Dan itu yang bikin akhirnya, oh pantes gak bisa personal disiplin. Karena setiap pagi aku langsung khawatir dengan kehidupan ini. Aku langsung, dan bahkan firman yang masuk pun gak bisa bertumbuh. Dan aku gak bisa merasakan manfaatnya karena aku jatuh ke dalam tipu daya kekayaan misalnya. Nah, tapi ini di kasusku. Aku nggak tahu di kasus teman-teman, tapi nanti boleh discuss di FEMSA kayak, what is your root cause gitu. Coba cari. Kenapa? Kalau susah, kenapa susah gitu. Dan jawabannya mungkin nggak urutannya pasti nggak sama aku. Tapi coba kita cari sampai the root cause. Karena waktu kita solve the root cause, akhirnya ya ternyata, oh sekarang aku bisa lebih enjoy loh di dalam personal disiplin. Dan aku bisa mendapatkan lebih dari personal disiplin itu. Iya. Oke. Last kita ini apa? The lack of execution. Oke, cepat aja lack of execution. Aku yakin teman-teman semua udah tahu.
Nah, tapi basically ada the thinker and the doer. Ya, kadang kita di dalam executing-nya pun harus melakukan dengan sebenarnya yang terbaik gitu. Karena tanpa kita actually melakukan dengan kualitas yang baik, ya kita nggak bisa expect juga mendapatkan kualitas yang baik dari firman. Kan makanya kenapa Yesus bilang ya takaran yang kamu pakai itu yang akan dipakaikan balik kepada kamu. Waktu kita treat firman with respect and with the keinginan hati actually untuk mau belajar dari firman, ya kita akan mendapatkan. Tapi kalau enggak, kita nggak respect, kita seadanya secepatnya, ya nggak akan juga kita bisa mendapatkan yang baik. Nah ini polanya apa? Polanya ya semoga nantilah bisa lebih baik lagi. Ya semoga deh ini udah cukup buat sekarang. Ya at least masih lakuin. Padahal kita sebenarnya ada kapasitas untuk actually melakukan lebih. Jadi it's actually our decision untuk kita mau untuk do a personal discipline. Oke. Nah, last, where to start? Hey. Oke teman-teman, sepertinya ini jangan dianggap bosan walaupun udah denger ini berkali-kali. Karena lihat UI-nya juga udah baru untuk tahun ini, udah di refurbish UI-nya. Thank you teman-teman yang develop, teman-teman yang develop ini. Nah, tapi ayo teman-teman, aku aja kita sama-sama bisa start juga untuk read the Bible together. Nah, kenapa sih kita mau baca bareng teman-teman? Karena actually ayo, lu lebih suka makan salmon sashimi apa salmon kalengan? Ya, Sushi. ya sebenarnya enakan sashimi. Ya, kalau ada yang lebih suka kalengan, ya gue kasih tau, gue share enakan sashimi sebenarnya dibanding yang kalengan. Oke, sama juga firman sebenarnya enakan kita makan yang raw dibanding kita makan yang kalengan. Nah, dan kenapa kita lakuin ini? Karena kita mau lakuin bareng-bareng, jadi kita bisa saling share di antara teman-teman. Apa sih yang kita pelajari? Karena firman tuh sebenarnya kaya banget. Sudut pandangnya tuh banyak banget. Lu bisa dapat dari sudut pandang A, temen lu dapat dari B, temen lu dapat dari C, temen lu lagi dapat dari D. Dan itu akhirnya memperkaya dan bikin kita kayak, wow, ternyata firman ini sangat hidup. Firman ini sangat relate sama kita loh. Dan akhirnya kita mau lakukan ini setiap hari. Nah, kalau saranku, ayo teman-teman kita start. Walaupun kecil, tapi yuk kita start. Misalnya 10 menit dulu. Udah 10 menit. Kalau misalnya kamu rasa terlalu panjang, kita baca di Perjanjian Baru dulu misalnya. Cukup Perjanjian Baru sama Amsal misalnya. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting adalah tadi kita bilang, devotion itu bicara sebuah kerinduan hati. Jadi, kalau memang kita mau mengalami the freedom yang Tuhan kasih juga, harus dong hati kita juga rindu. Dan kita datang dengan sikap hati yang actually tunduk sama Tuhan gitu. Kita respect sama Tuhan. Dan kita nggak mungkin dengan sikap hati seperti itu kita kayak udah cukup pokoknya Perjanjian Baru aja cukup. Ya enggak, kita makin hari kita makin bertumbuh, kita dari bayi kita jadi lebih besar. Akhirnya kita mau makan lebih banyak karena kita mau lebih kenyang, dan karena kita akhirnya juga, aku berdoa ya kita bisa sama-sama tap in lebih lagi gitu ke dalam the freedom yang actually dikasih sama Tuhan melalui our personal discipline. Karena sebenarnya kita lah yang perlu devotion is our devotion to God, tapi sebenarnya kita yang perlu loh teman-teman. Nah, itu untuk hari ini. That's about escaping. Oh, ini last. Menurut aku ini lumayan menarik. Tadi pas bikin slides, terus lagi explore di Canva, dan kepikiran ini. Nah, jadi freedom. Jadi yang tadi freedom of choice, freedom of condition. Nah, sebenarnya kalau bersama Tuhan, itu akhirnya jadi our freedom of choice, what we choose, actually akhirnya leads to the condition yang actually free. Karena we choose God, we choose the devotion to God, we choose the personal discipline with God, dan itu actually membawa the freedom in the condition also loh. Nah, itu yang sangat indah dari Tuhan. Tuhan kasih kita the true freedom. Hai BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman, you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768.
Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.